Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dita Azara. Nah, di video kali ini saya mau jawab pertanyaan dari akun Bisa Tonji yang nanya di video saya yang berjudul cara menentukan harga jual. Pertanyaannya, saya bingung menentukan harga sedangkan ongkos kirimnya mahal melebihi harga di toko. Sedangkan yang memesan cuma satu orang. Bagaimana caranya biar harga jual sesuai ya? Nah, kalau kita lihat dari pertanyaannya ini, dia adalah seorang dropshipper. Kenapa? Karena dia baru beli produk ketika ada orang yang mesen. Kalau reseller berarti dia harus nyetok produk. Nah, itu salah satu perbedaannya, yaitu stok produk. Dropshipper nggak nyetok produk, sedangkan reseller itu nyetok produk. Nah, untuk kasus seperti ini, dia bisa aja tetap jadi dropshipper atau harus beralih menjadi reseller. Dia tetap jadi dropshipper kalau misalnya ongkos kirim itu harus ditanggung oleh si pembeli. Jadi pembeli dari dia itu harus nanggung ongkos kirimnya. Pertanyaannya, mau nggak sih si pembeli itu nanggung ongkos kirim sedangkan ongkos kirimnya itu lebih mahal dibandingkan dengan harga produk yang dia beli? Nah, yang kedua, dia bisa aja Bisa Tonji ini bisa aja nanggung, jadi ongkos kirim ini dimasukin ke dalam harga jual produknya. Jadi misalnya harga jual produknya, bentar kita di sini mau nulis, kita tampilin harganya. Nah, misalnya harga jual produknya itu adalah 20.000. Kita asumsikan aja dia jualan kaos. Kemudian untuk ongkos kirimnya itu 30.000, yaitu lebih mahal daripada harga produk yang dia jual. Nah, sedangkan dia mau dapat keuntungan itu 20.000 sekali jualan. Jadi ini adalah harga produknya. Kemudian ini ongkos kirimnya. Kemudian ini adalah keuntungan yang dia mau dapetin dari setiap penjualan, dari per salesnya. Nah, jadi totalnya 70.000. Berarti untuk harga jualnya itu harus 70.000 kalau misalnya memang dia mau dapat keuntungan 20.000. Kita asumsikan aja ya ini seperti ini. Sedangkan untuk kita berbicara kompetitor, karena kan dia juga nanyanya yang sesuai ya, berarti kita bisa bilang itu yang harga pasar rata-ratanya. Nah, di sini harga pasarannya untuk produk yang sejenis yang dia jual itu misalnya 50.000. Otomatis harga jualnya kalau misalnya ongkos kirim ini dimasukin ke dalam penentuan harga jual produknya, itu harga jualnya lebih mahal, lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran. Nah, pertanyaannya, apakah produk yang dia jual itu bakal laku dengan harga yang lebih tinggi daripada pasaran dibandingkan dengan harga dari kompetitornya? Kalau saya sih jawabnya ya bisa aja laku, kecuali kalau memang memiliki value yang berbeda dengan kompetitornya. Value ini bukan dalam segi value dari produknya, karena kan kita bicaranya produk itu sama. Jadi baik itu kualitasnya sama. Pokoknya intinya 100% sama, 99% sama lah untuk produk yang mereka jual, untuk produk yang dia jual. Jadi antara yang dia jual dan kompetitornya yang dia jual itu adalah produknya sama dari segi kualitas dan muanya itu sama. Nah, pertanyaan yang tadi, apakah bisa kejual? Ya bisa aja kalau misalnya memang value-nya itu berbeda dari kompetitornya. Nah, value di all shop kita itu bisa dibilang misalnya fast respon, kita fast respon, sedangkan kompetitor kita itu slow respon. Kemudian yang kedua, ada
promo-promo yang sering kita kasih ke customer kita. Misalnya nih, seperti di pandemi sekarang ini juga bisa jadi ide buat teman-teman yang mungkin bisnisnya lagi down. Ini juga bisa jadi solusi buat teman-teman. Misalnya di kondisi pandemi sekarang, teman-teman itu bisa kasih promo, misalnya beli kaos gratis 1 pieces masker. Kemudian promo yang kedua bisa juga dengan belanja minimal 100.000 gratis masker dan hand sanitizer. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi kita ada value yang berbeda yang lebih daripada kompetitor kita. Dengan harga 70.000, otomatis buyer bakal mikir, wah kalau 70.000 kita bisa dapat kaos, bisa dapat masker. Dengan belanja 100.000 kita bisa dapat kaos, masker, dan hand sanitizer. Berarti value yang didapetin si customer teman-teman itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan value yang didapetin dari kompetitor teman-teman. Itu cuma mendapatkan produk yang dia beli aja. Jadi seperti itu. Jadi tetap jadi dropshipper kalau misalnya memang ongkos kirim itu mau ditanggung oleh si pembeli. Yang kedua, ditanggung oleh kita, tapi kita juga harus memberikan value yang lebih dibandingkan dengan value yang dikasih oleh kompetitor kita. Nah, itu sekreatif-kreatifnya kita aja lah, bikin all shop kita bagaimana caranya untuk menarik pembeli. Nah, kemudian solusi lainnya, teman-teman harus beralih dari dropshipper ke reseller. Kenapa? Karena kalau kita beralih ke reseller, itu keuntungan akan lebih besar. Kita bisa beli, misalnya teman-teman, jadi si Bisa Tonji ini, jadi dia harus nanya dulu ke suppliernya, misalnya dalam 1 kilo itu muat berapa pieces kaos. Nah, misalnya kita asumsikan biasanya kalau untuk kaos itu dalam 1 kilo itu bisa muat 5-6 pieces. Kita asumsikan 6 pieces di sini. 6 pieces kaos dalam per kilo, 1 kilo, 1 kilogram. Nah, jadi dia dalam 1 kali beli, dalam 1 kali beli produk, dalam 1 kali belanja, dia harus beli 6 kaos. Karena kan 1 kilogram itu 6 kaos. Dan untuk meminimalisir biaya ongkos kirim dan untuk meningkatkan profit yang bisa kita dapetin, ya kita harus beli banyak dong. Jadi kita harus beli sesuai dengan berapa banyak yang bisa kita ambil dalam 1 kilogram itu. Karena yang biasa saya lakukan juga seperti itu. Kalau jualan baju seperti itu, jadi saya nanya dulu, waktu awal-awal itu saya nanya dulu kalau 1 kilogram itu muat berapa kaos sih. Nah, ketika ada orang yang beli, saya masukin beberapa kaos yang kemungkinan juga akan disukai oleh customer saya. Jadi oleh konsumen saya. Jadi saya beli produk yang kemungkinan memang akan bisa terjual dengan mudah. Jadi kalau misalnya udah ada yang mau beli nih 1 kaos, berarti tinggal tambahin 5 kaos yang kemungkinan memang mereka juga suka dengan kaos itu. Nah, jadi 6 kaos ini, itu teman-teman cuman bayar ongkirnya 30.000. Sedangkan kalau 1 kaos teman-teman beli, ongkirnya sama 30.000. Jadi mending kita belinya 6 kaos, ongkir sama 30.000. Nah, di 6 kaos 30.000 ini, otomatis kalau misalnya kita dalam menentukan harga jual produk, si ongkir ini yang 30.000 itu nggak ditanggung oleh 1 kaos. Karena kan kita belinya 6 kaos, berarti 30.000 ongkir ini dibagi dengan jumlah banyaknya barang yang dibeli dalam 1 kilogram. Ngerti nggak? Jadi misalnya dalam 1 kali beli, kalau di sini 1 kilogram itu kan ada 6, berarti jumlah ongkirnya ini itu kita bagi dengan jumlah banyaknya
barang dalam 1 kilogram itu. Nah, di sini 30 dibagi 6 berarti 5. Berarti dalam satu pieces kaos itu hanya menanggung 5.000 ongkir. Paham ya? Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak dipahamin, teman-teman bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Insya Allah nanti bisa saya jawab. Nah, jadi di sini ongkir dalam satu kaos itu bukan lagi 30.000, tapi cuman 5.000. Nah, kita balik lagi dalam menentukan harga jual produknya. Harga jual produknya itu per piecesnya itu kan 20.000. Kita copy aja yang ini, biar cepet. Nah, jadi harga produknya itu 20.000, kemudian ongkos kirim ini bukan lagi 30.000 dong. Jadi di sini kita ganti jadi 5.000. Kemudian keuntungan, tetap kita maunya dapat 20.000. Berarti harga jualnya total semuanya itu cuman 45.000. Nah, ini bahkan harga pasarannya tadi itu kan 50.000. Nah, ini bahkan harga jual kita bisa jual di bawah harga pasaran. Tapi ingat, teman-teman juga harus bisa menyesuaikan dengan harga pasar. Jadi jangan sampai merusak harga pasar teman-teman sendiri. Kalau misalnya seperti itu, karena sekarang teman-teman pasti udah tahu lah, perang harga sekarang ada di mana-mana, apalagi terutamanya di marketplace. Itu perang harganya nggak bisa dipungkiri lagi. Kalau untuk perang harga di marketplace itu, wah, sengit banget lah kalau perang harganya di marketplace. Nah, jadi teman-teman bisa tambahin lagi nih di sini sesuai dengan harga pasarnya. Sini kan harga pasarannya 50.000. Jadi teman-teman tinggal sesuaiin aja harga pasarnya 50.000. Berarti keuntungan teman-teman nambah dong di sini jadi 25.000. Jadi kalau misalnya teman-teman beralih dari dropshipper ke reseller, itu keuntungannya, asumsinya tuh seperti ini. Keuntungan itu akan lebih besar yang bisa teman-teman dapatkan. Kalau reseller, kalau dropshipper itu seperti ini. Jadi ada dua option untuk dropshipper, ongkirnya bisa ditanggung oleh si pembeli teman-teman atau ditanggung oleh teman-teman dengan catatan kalau harga jualnya itu lebih tinggi daripada harga pasar, harus ada value yang berbeda yang lebih daripada dengan value yang didapatkan dari kompetitor teman-teman. Tapi kalau misalnya memang setelah ongkir itu ditambahkan ke harga jual produk teman-teman dan masih masuk di harga pasaran, ya itu nggak apa-apa. Teman-teman bisa lanjutkan tetap jadi dropshipper. Tapi kalau kasusnya seperti ini, saran saya itu beralih aja dari dropshipper ke reseller. Nah, kalau misalnya teman-teman takut rugi, jangan bisnis lah kalau misalnya takut rugi. Karena bisnis itu, ya kemungkinannya kita akan rugi kalau bisnis itu. Jadi saran saya untuk kasus seperti ini beralih aja dari dropshipper ke reseller karena profit yang akan teman-teman dapatin itu pasti akan lebih besar daripada jadi dropshipper dengan kasus seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa tanyain langsung di kolom komentar. Ada yang bingung, bisa tanyain juga di kolom komentar. Ada yang mau memberikan saran dan kritik, silahkan langsung di kolom komentar. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau misalnya ada teman-teman yang mau join grup, jadi saya ada grup. Grup itu biasanya untuk sharing bisnis, sharing info mengenai e-course, mengenai kelas misalnya kelas marketplace, kemudian untuk mentoring, kemudian untuk informasi mengenai tools-tools yang bisa membantu kita dalam mengembangkan bisnis kita, misalnya tools Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ini itu biasa saya share di YouTube dan di grup tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman mau join, langsung klik link yang ada di deskripsi aja. Terima kasih.
Oh iya, tapi dalam penentuan harga jual produk yang tadi saya jelasin, itu sebenarnya simpelnya itu seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang lebih detail untuk menunjang perkembangan bisnis teman-teman, itu teman-teman harus bisa masukin biaya pokok, operasional, biaya investasi, dan biaya tak terduga dalam penentuan harga jual produk teman-teman. Jadi di harga-harga yang tadi itu ada yang harga kaosnya 20.000, kemudian untuk harga ongkirnya, kemudian ada keuntungan yang ingin didapetin, itu semua harus bisa dibagi antara biaya pokok, biaya investasi, biaya operasional, dan biaya tak terduga. Nah, untuk lebih detail mengenai cara penentuan harga jual produk, teman-teman bisa nonton di video saya yang berjudul Cara Menentukan Harga Jual Produk Tas. Itu detail untuk membahas cara menentukan harga jual produk. Judulnya aja yang produk tas, tapi sebenarnya itu bisa diterapin di produk-produk lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.